Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, seorang residivis kembali harus berada di balik sel jeruji Polresta Balikpapan setelah dibekuk tim Jatanras Polresta Balikpapan lantaran melakukan aksi pencurian. Seorang residivis kasus pencurian rumah kembali harus masuk bui. Tersangka Arbain kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan. Tersangka Arbain melakukan aksi pencurian di kawasan perumahan Regensi Balikpapan Selatan pada 28 Mei 2020. Modus operandi yang dilakukan tersangka dengan cara mengincar rumah kosong dan kunci yang masih menempel di pintu rumah. Tersangka dengan leluasa masuk rumah dan mengambil 2 unit laptop merek Dell dan HP. Oleh tersangka, laptop hasil curian akan dijual. Tersangka Arbain ini dikenal sangat licin dan selalu berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelarian tersangka Arbain berakhir setelah tim beruang hitam Reskim Polresta Balikpapan berhasil membekuk pada 11 Agustus di kawasan Batakan, Balikpapan Timur. Kemudian berawal atas laporan yang telah diterima oleh Piket Reskrim Polresta Balikpapan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sebuah TKP ya, di Balikpapan Regensi. Ini kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Dan untuk kejadian sekitar pukul 03.00 WITA, di mana pelaku masuk dengan menggunakan sebuah kunci yang menempel di pintu di salah satu rumah tersebut. Ya, jadi di rumah tersebut ada pintu, ada kuncinya. Nah, kemudian dengan kunci itulah pelaku masuk ke dalam rumah. Kemudian sampai di dalam, kemudian pelaku mengambil 2 unit laptop. Yang pertama merek Dell warna hitam, kemudian yang kedua merek HP warna silver. Sehingga kerugian yang diderita oleh korban ini sekitar 40 juta rupiah. Kemudian dari laporan tersebut, tim Beruang Hitam Satreskrim Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan secara mendalam sehingga pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di daerah Batakan dapat ditangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana surat tersebut. Pak, itu dapat rumah kosong itu memang Bapak cari ya? Enggak. Jadi Bapak jalan-jalan? Iya. Kapan bebas Pak? 2019. 2019 ke 2020? 19. Bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5. Memang kamu mencari lagi Pak? Rumahnya itu gimana Pak? Ya. Bapak keliling, Enggak. rumah masuk? Kelilingnya. Keliling ya? Bapak sama siapa kalau beraksi Pak? Ya. Beraksi sama siapa? Sama teman. Sama teman. Sekarang mana temannya? Masih lari? Ya. Saat ini polisi masih memburu 1 rekan tersangka yang ikut melakukan aksi pencurian. Akibat dari perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Tim Beruang Hitam Reskim Polresta membekuk pelaku pencurian. Tersangka beraksi di kedai kopi Kulo di kawasan Jalan Sungai Ampal, Balikpapan Tengah.
Yusuf Aprianto, warga Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, harus mengenakan baju berwarna oranye saat digiring petugas kepolisian dari Jatanras Polresta Balikpapan pada Rabu siang 19 Agustus 2020. Tersangka diamankan oleh tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan pada 16 Agustus di kawasan Balikpapan Timur. Tersangka melakukan aksi pencurian di kedai Kopi Kulo, Jalan Sungai Ampal, Kecamatan Balikpapan Tengah. Aksi pelaku dengan cara memanjat menggunakan tangga. Pelaku masuk kedai dengan cara mencongkel pintu kaca dengan obeng sehingga pintu kaca pecah. Dari aksi yang dilakukan, tersangka berhasil menggondol uang kedai sebesar Rp1,5 juta. Namun kerugian yang dialami oleh kedai Kopi Kulo mencapai Rp21,5 juta lantaran pintu kaca mengalami kerusakan. Pelaku mengetahui seluk-beluk kedai Kopi Kulo lantaran pernah mengantar pesanan es batu ke kedai Kopi Kulo. Pelaku ini masuk ke Kopi Kulonya ini melalui lantai 2 ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan helm, menggunakan obeng mencongkel pintu kaca sehingga pintu kacanya pecah. Nah, aksi pelaku terekam oleh CCTV yang ada di kedai tersebut, sehingga atas pelaksanaan tugas atau penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Balikpapan, terutama tim beruang hitam, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 pelaku dapat ditangkap di daerah Manggar. Pelaku identitasnya atas nama YS, usia 27 tahun, tidak bekerja, warga Balikpapan. Dari keterangan yang telah kami peroleh bahwa pelaku mengetahui seluk-beluk warung Kopi Kulo ini karena beberapa waktu sebelumnya pelaku pernah bekerja sebagai pengantar es batu. Nah, kebetulan pelaku pernah mengantar es batu ke Kopi Kulo tersebut, sehingga beliau diseratkan. Kamu pernah diistirahatkan? Uangnya buat apa kamu? Kamu sakit hati berarti ya? Sakit hati berarti ya? Jadi, ya uangnya buat apa? Uangnya buat apa, Mas? Kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Mas? Mabuk ya? Mabuk kah? Mabuk. Bayar kontrakan atau gimana? Dari aksi pencurian yang dilakukan, tersangka diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kasus kematian pasien terpapar virus corona terus menunjukkan peningkatan yang tajam. Hampir setiap hari terjadi pasien dirawat meninggal dunia, baik yang sudah terkonfirmasi positif maupun korban yang masih menunggu hasil swab. Kota Balikpapan dan Samarinda menjadi 2 kota terbesar jumlah kematian pasien virus corona. Update 20 Agustus menyebutkan di Balikpapan ada 64 kematian dan di Kota Samarinda ada 25 kematian. Di Kota Samarinda mencatat rekor baru, yaitu dikuburkannya 5 jenazah dalam 1 hari. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 20 Agustus. Dari 5 jenazah, 4 diantaranya dimakamkan dengan protokol kesehatan secara agama Islam. Sedangkan 1 orang lagi warga Malaysia beragama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis
tanggal 20 Agustus 2020, kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan 5 kali prosesi pemakaman secara protokol COVID-19. Hal ini merupakan yang terbanyak kami lakukan sepanjang wabah COVID melanda Kota Samarinda. Pertama, tadi pagi tepat pukul 11.30 kami lakukan pemakaman terhadap jenazah atas nama PM dan AS, di mana keduanya berstatus probable COVID-19. Kemudian yang kedua pada sore hari tepat pukul 16.30 kami lakukan pemakaman terhadap 2 jenazah juga. Pertama atas nama AW dan kedua atas nama RR yang merupakan warga negara Malaysia beragama Hindu dan dilakukan secara kremasi terhadap yang bersangkutan. Dan yang ketiga nanti malam tepat pukul 8 atau pukul 20 kami lakukan lagi pemakaman secara protokol COVID-19 terhadap pasien dengan status positif COVID-19 atas nama H. Kasus kematian akibat COVID-19 di Kalimantan Timur diingatkan terus oleh juru bicara penanganan COVID-19 Kaltim. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena penularan virus antar warga terjadi begitu cepat. Peningkatan disiplin juga bagi kelompok berusia tua karena dianggap paling rentan tertular dan meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Juru bicara penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur, Andi M. Ishak, mengingatkan seluruh masyarakat bahwa kasus COVID-19 menunjukkan peningkatan yang semakin berat untuk diputus mata rantai penyebarannya. Penularan masih bisa ditekan jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Analisa dari tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kaltim, terjadi kejadian COVID-19 dari 100.000 warga ada 71,7 kasus penularan virus. Jumlah tersebut sudah berada pada tingkat kekhawatiran karena penularan melalui transmisi lokal sudah terjadi di mana-mana. Andi M. Ishak juga menyebutkan tingkat kesembuhan sebesar 63,7%, tergolong masih baik di atas kesembuhan secara nasional. Namun untuk tingkat kematian sebesar 3,7%. Walaupun berada di bawah tingkat kematian nasional, tapi angka tersebut merupakan peningkatan lebih 2 kali lipat dibanding 2 bulan lalu di Kaltim. Ini hampir setiap hari kita melaporkan adanya kasus-kasus kematian mereka yang terkena COVID-19 maupun yang masih probable, yang mempunyai indikasi ataupun juga gejala yang tipikal seperti COVID, namun hasil swab dari uji PCR-nya belum keluar. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa memang peningkatan kasusnya semakin banyak dan semakin berat. Angka kematian yang dirilis tim Satgas 20 Agustus menyebutkan sudah 100 orang meninggal dunia dari total 2.697 jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kalimantan Timur. Jumlah terbesar justru terjadi di bulan Agustus 2020, yakni lebih dari 50 kematian. Ataupun tingkat kematiannya di 3,7%. Ini merupakan angka yang sudah jadi peningkatan luar biasa di Kalimantan Timur. Bandingkan sebulan yang lalu, ini sudah naik dua kali lipat lebih daripada kondisi sebelumnya, dan bahkan hampir 3 kali lipat. Ini artinya kalau kita sadari bahwa kasus kematian kita semakin tinggi, semakin banyak, dan meskipun masih di bawah rata-rata nasional, tapi dalam 1 bulan ini sudah menunjukkan peningkatan luar biasa. Nah, inilah memperlihatkan ke tingkat keparahan daripada COVID-19 ini semakin hari semakin menunjukkan perubahan mutasi yang luar biasa bagi virus ini sendiri. Awalnya kita dalam 3 bulan pertama itu hanya ada sekitar 3 kasus kematian, namun hingga saat ini sudah tercatat sehingga kemarin tercatat 98 kematian. Dan tidak cukup dalam 1 bulan, hanya di bulan Agustus ini kematian yang terjadi sudah di atas 50-an kasus. Nah, ini. Andi M. Ishak mengingatkan dalam situasi saat ini, langkah yang bisa ditempuh hanyalah disiplin masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Tim Kaltim TV melaporkan.
Pelaku pencurian sepeda motor ditangkap polisi dan aksi pencurian sepeda motor ini dilakukan tersangka sejak masih SMP. Hasil pencurian kendaraan bermotor dibuat foya-foya bersama rekannya. Dengan tangan terbogol, Agung Wahyudi digiring petugas kepolisian tim beruang hitam Polresta Balikpapan pada Rabu siang. Tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor ini pasrah saat dihadapkan dengan barang buktinya sepeda motor hasil curiannya. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, tersangka mengakui jika pencurian kendaraan bermotor ini sudah dilakukan sejak dirinya masih di bangku SMP. Namun baru kali ini berhasil dibekuk oleh Jatanras Polresta Balikpapan. Hasil pencurian kendaraan bermotor ini dijual oleh tersangka melalui media sosial dengan kisaran harga 1 juta hingga 2 juta rupiah. Tersangka melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan merusak rumah kunci motor. Uang hasil penjualan sepeda motor digunakan oleh tersangka untuk berfoya-foya. Telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor jenis roda 2 yang terjadi pada tanggal 23 Juli. Untuk TKP-nya ini di daerah Baru Tengah, Balikpapan Barat. Berapa yang berhasil diambil, Komandan? Dari keterangan pelaku, dia menyebutkan sudah melakukan aksi sejak SMP. Ya, jadi sejak dia berstatus pelajar, dia sudah melakukan aksi curanmor. Sehingga dia pun lupa berapa kali yang bersangkutan sudah melakukan aksinya. Tapi bukan residivis, Komandan? Sementara ini tidak, ya, belum. Jadi memang dia ini terkenal bisa dikatakan licin, tidak tercium. Namun berkat kegigihan tim beruang hitam Polresta Balikpapan, akhirnya dia bersangkutan bisa ditangkap. Motor Sama teman-teman. Hah? Sama teman-teman, Pak. Sejak SMP kamu berpekor itu ngambil motornya? Iya. sudah berapa kali? Jadi banyak sudah? Kamu jual semua itu? Iya, Pak. Kamu jual Uangnya buat kemana? apa uangnya? Uangnya buat poya-poya, Pak. Poya-poya? Jualnya gimana, kamu? Nawarin di sosmed. Berapa rata-rata kamu jual? Rata-rata ada yang 1 juta, 2 juta ke atas. Kini tersangka harus mendekam di sel jeruji Polresta Balikpapan dan akan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Wakil Wali Kota Samarinda HM Barkati menyerahkan bantuan beras kepada korban banjir di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang. Bantuan bersumber dari Pemkot Samarinda dan Pemprov Kalimantan Timur. Acara penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga Sungai Pinang Dalam. Di kawasan itu diketahui banyak yang menjadi korban banjir ketika hujan tiba. Bantuan diberikan oleh pemerintah karena memang baru bisa didistribusikan pasca banjir. Pasca banjir. Namanya juga pasca banjir. Namanya pasca banjir itu setelah banjir. Nah, kita tahu entah seminggu, 2 minggu, yang penting semua kan ada proses administrasi. Dan semua tergantung daripada kesediaan pangan kita. Alhamdulillah, satu Samarinda 56 ton ya, 54 ton. Untuk warga yang baru saja diberikan 5 ton. Dari data Lurah Sungai Pinang Dalam, Hadrian Syah menyebutkan bantuan pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur kepada 2.883 jiwa di 17 RT
Dari Pemkot berjumlah 408 kg dalam kemasan 3,5 kg sebanyak 60 bungkus dan kemasan 1,75 kg 113 bungkus. Sedangkan bantuan dari Provinsi Kaltim berjumlah kurang lebih 5 ton. Hadir juga dalam acara penyerahan bantuan itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Saleh dan Camat Sungai Pinang Siti Hasanah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Kisah-kisah dramatis juga terjadi terhadap pasien-pasien tertular virus di Kalimantan Timur. Setelah di Balikpapan, seorang dokter terkonfirmasi positif virus corona meninggal dunia. Sehari sebelumnya di kota Samarinda juga ada kisah suami istri yang salah satunya berprofesi dokter dijemput karena terpapar COVID-19. Kisah duka seorang dokter bernama Sriono di Balikpapan membuka hati warga kalau kasus penularan virus bisa mengenai siapa saja. Sriono yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkena virus corona sepekan silam. Namun akhirnya ajal menjemputnya. Sehari sebelumnya suami istri di Samarinda, salah satunya seorang dokter, dijemput dini hari oleh Satgas COVID-19 Samarinda karena terkonfirmasi positif. Keduanya dibawa ke RSUD Abdul Wahab Syarani di Samarinda. Kabid Kedaruratan BPBD Kota Samarinda Ifran mengakui sepasang suami istri itu adalah EN berusia 66 tahun dan istrinya JH 67 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Agustus 2020 pukul 01.00 kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan evakuasi terhadap sepasang suami istri yang hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Atas nama EN usia 66 tahun dan istrinya JH usia 67 tahun. Keduanya kami evakuasi dari sekitaran Jalan Rimbawan dan selanjutnya kami antar ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani untuk dilakukan perawatan. Demikian. Kerja keras pemerintah melakukan penjemputan pasien terkonfirmasi positif untuk memastikan para korban virus dari kota Wuhan, negeri Tiongkok itu berada dalam pemantauan tim medis dan tidak menularkan kepada pihak lainnya. Tim Satgas juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga yang terpapar virus. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.